Salah satu perusahaan terbesar dalam sejarah dunia hilang 1.500 triliun dalam satu hari karena aplikasi ini. Aplikasi yang hanya butuh 2 bulan mencapai 100 juta user. Sekedar konteks, Instagram aja tuh butuh sampai 2 tahun dan TikTok, aplikasi yang candu banget, butuh 9 bulan. Sedangkan aplikasi ini cukup 2 bulan saja. Nama aplikasinya ChatGPT. Buat kalian yang belum nonton video gue sebelum-sebelumnya, jadi ada aplikasi yang bikin dunia ketar-ketir di akhir tahun lalu yang namanya ChatGPT. Diluncurkan oleh perusahaan yang namanya OpenAI. Dan uniknya OpenAI ini sudah diberikan modal atau yang lebih sering disebut funding sampai 10 billion US dollar sama perusahaan Microsoft. Dimana pas tahun 2019 di funding pertama orang-orang tuh pada bingung kayak, ngapain Microsoft funding sampai 1 billion US dollar ke teknologi AI? Emang mau diintegrasikan ke produk seperti apa sih? Fast forward ke tahun 2023, kita tahu jawabannya. Diintegrasikan ke produk yang namanya Bing. Dimana gue yakin mayoritas yang nonton ini kagak tahu apa itu Bing. Kalau gue ngomongin search engine, mesin pencarian, pasti kalian mikirnya Google. Dimana secara market share hanya 3% yang menggunakan Bing. Itu pun mungkin karena sudah dibundling sama Microsoft pas mereka jualan mereka punya laptop. Tapi sekarang CEO-nya Microsoft pengen kembangin bisnis search engine ini. Search was the most profitable category there is on planet Earth. Kali gue quote dan translate dengan bahasa gaulnya gue, Satya Nadella, Microsoft CEO, bilang bahwa search engine bisnis yang paling cuan yang ada di bumi ini. Kalian bayangin 2 perusahaan raksasa di dunia, di mana Google secara kas per 31 Desember 2022 ada 21.879 millions. Dan Microsoft per 31 Desember 2022 mempunyai kas 15.645 millions. 2 perusahaan ini sudah siap, dan ini bisa dibilang perang teknologi terbesar dalam waktu yang sangat lama. So, di video ini gue pengen coba breakdown dari awal sampai habis, ngebahas tuntas AI dan teknologi-teknologi, dan kira-kira siapa sih yang bisa memenangkan teknologi ini. Dan apakah ini akan memusnahkan pekerjaan manusia? Dan dari studi kasusnya Microsoft dan Google ini, apa sih yang bisa kita tiru? Hampir 60% omset Google datang dari search. Dan seperti Satya Nadella bilang di interview bahwa bisnis search itu marginnya luar biasa banget. Dan dia pengen ikutan ada di pie bisnis tersebut. Dengan pergerakan AI dan hype di dalam 3 bulan terakhir ini, membuat Google itu merasa mempunyai tekanan. Sampai dibilang Google udah ngajak co-foundernya Google untuk balik untuk diskusi masalah AI dengan yang namanya Code Red. Dari sisi Google, ads dari search itu merepresentasikan 60% dari omsetnya mereka. Jelasnya mereka butuh jaga omset tersebut dong. Sedangkan Satya Nadella dengan topi Microsoft dia tuh nyantai aja. Karena dia tahu market share dia sekarang itu hanya 3%, dan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia coba inovasi, selama ada hasilnya, itu akan incremental. Kalau Google kagak, mereka harus mempertahankan 90% market share yang bisa dibilang monopoli. Jadi Microsoft dan Google tuh agak kontras terhadap pendekatannya dengan AI. Microsoft bisa seagresif mungkin karena ya sekarang juga cuma 3% bro. Sedangkan Google udah 90% dan mereka harus mempertahankan 90% tersebut. Dan itulah kenapa membuat Google itu bergerak secepat mungkin sebelum Microsoft memberikan press release Bing sudah terintegrasikan dengan ChatGPT. Dan kemarin Google meluncurkan yang namanya Bard, di mana itu yang akan mengimbangi teknologi ChatGPT. Dan sebenarnya mereka tuh udah mempunyai teknologi AI sudah dari lama banget. Bahkan mereka saat akuisisi startup yang berkecimpung di dunia AI di tahun 2014 yang namanya DeepMind, banyak orang yang bilang, kok bisa ya raksasa kayak Google itu beli startup AI? Apakah ini akan membahayakan kita? Dan di tahun 2020-2021 mereka mempunyai press release, mereka juga punya language model sendiri yang namanya Lambda. Lalu fast forward ke tahun 2023, say hi to Bard. Dan saat press release Google terjadi kesalahan teknis. Dan ada jawaban dari Bard yang diklaim salah. Dan seperti yang gue bahas di awal video, reaksi pasar negatif. Buat kalian yang agak bingung kenapa teknologi ini bisa tercipta, kok bisa sih AI itu sepinter itu ya bro ya? Gue perkenalkan yang namanya neural network. Dimana ngomong mudahnya otak kita itu punya 3 layer, input, hidden, output. Seperti kalian sekarang lagi nonton video gue yang ini, itu adalah kalian punya input. Gue menawarkan informasi. Lalu otak kalian akan memproses informasi ini di hidden layer. Lalu jadilah outputnya. Konklusi dari informasi yang gue berikan di video ini. Sama dengan teknologi ChatGPT. Oleh karena itu semua model bahasa buatan ini kalau diberikan input data yang banyak banget, mereka bisa melakukan training. Yang ngomong lebih mudah ya, cocok logi terhadap input ini akan menghasilkan output seperti apa yang mereka suka. Dan ada juga terminologi yang namanya reinforcement learning, dimana didemonstrasikan di eksperimen ini. Suatu AI bisa jalan, muter, dan lompat, dan diberikan tantangan untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Saat AI ini melakukan sesuatu yang benar, dia diberikan reward, hadiah. Tapi kalau dia salah, diberikan hukuman. Alhasil dia bakal tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia akan melakukan terus-menerus sampai objektifnya itu didapatkan oleh AI tersebut, yaitu keluar dari ruangan.
Dan kalau kita pikir secara objektif, siapa lagi sih pemain teknologi yang mempunyai data luar biasa banyaknya untuk dimasukkan ke language model? Yes, Meta. Dia punya Facebook, dia punya Instagram, atau bahkan WhatsApp. Kalau misalkan semua itu bisa diintegrasikan ke AI, menurut gue AI Meta pun jadi sesuatu yang gila banget. Dan Meta nyari duitnya dari mana? Advertising. So, gue mempunyai spekulasi Zuckerberg cepat atau lambat juga bakal ikut di perperangan AI ini. Karena dibandingin dia buang-buang duit ke sesuatu yang namanya metaverse yang sampai sekarang orang-orang kagak suka, mendingan dia alokasikan uang tersebut ke AI yang orang-orang suka. Dan kalau ngomongin spekulasi, kayaknya bisa panjang banget, tapi coba kalian pikir, di tahun 2021, Google itu sampai bayar Apple 15 billion US dollar. 15 miliar guys, untuk menjadikan Google itu default search-nya di Safari. Apa mungkin Apple juga ikutan dan membuat search engine-nya sendiri dengan data pengguna iPhone yang dia punya? Gue sangat rekomendasikan kalian untuk nonton presentasinya sendiri. Untuk kalian kebayang gimana cara AI ini bisa ngebantu manusia. Dimana pada umumnya yang ngebedain AI dan search adalah kalau misalnya search itu memberikan referensi-referensi kan. Kita kalau misalnya udah tahu pertanyaan spesifiknya, kadang-kadang kita malah kagak ketemu kan. Nah, itu fungsinya AI kalau misalnya kita sudah mempunyai pertanyaan spesifik. Walaupun kalau misalnya kita memberikan pertanyaan spesifik dan kagak relevan buat kita, at least kita mendapatkan informasi. Dibandingkan search, kita itu masih harus go through sekian banyak, kita harus coba nge-skim sekian banyak links untuk kita tahu, tapi akhirnya malah kagak dapat apa-apa. Jadi, AI ini seperti ChatGPT yang diintegrasikan ke Bing itu mempercepat kita punya aktivitas dalam searching-searching di dunia maya ini. Terutama kalau misalnya kalian sudah tahu apa yang kalian mau tanyakan. Dan ini gue coba kaitkan ke budaya Indonesia, di mana orang-orang pada umumnya lebih suka nanya dulu baru baca. Kalau di luar, biasanya orang baca dulu baru nanya. Alhasil, menurut gue, teknologi seperti ini harusnya bisa diakuisisi oleh orang-orang Indonesia. Tapi mungkin banyak dari kalian yang nonton ini berasa kayak takut. Kalau misalkan ini semua bisa AI yang kerjain, lah terus pekerjaan gue bagaimana bro? Karena bahkan di luar sana sudah ada murid yang menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan mereka punya skripsi. Dan lulus guys. Tapi jelasnya tidak dielaborasikan menggunakannya seperti apa. Dan kalau kita ngomong apa adanya, guru juga bisa pakai ChatGPT kan. Kita kasih esainya terus minta ChatGPT komentar menurut mereka skripsi atau esai ini apa sih yang kurang. Dan ChatGPT juga bisa mengeluarkan hal tersebut. Karena gue udah ngetes ke newsletternya. Gue kasih gue punya newsletter. Dan dikasih peran antagonis terhadap gue punya newsletter. Dan menurut gue relevan. Tools AI seperti ChatGPT ini ngebantu gue, ngebantu kita semua untuk mulai. Karena kebanyakan orang pada umumnya susah untuk beraksi kan. Tapi dengan sudah ada draftnya, kita langsung kebayang, oh mana nih yang harus dieliminasi. Dan kalau misalnya kita ngomong makronya, like kita sedang bekerja di suatu perusahaan. Kita bekerja di suatu perusahaan, kita punya draft, kagak langsung di ACC gitu aja kan. Harus minta approval A, B, C, D, E, F, G. So, sama aja, pasti ada sifat editorialnya. Oleh karena itu, dengan kita sudah dapat draftnya, menurut gue akan mempercepat proses editorial tersebut. Dan ini masuk ke poin berikutnya terhadap lapangan pekerjaan. Dimana kalau misalnya kalian ikut kelas ekonomi, ada yang namanya Lump of Labor. Sudah ada sekian banyak pekerjaan untuk ekonominya kita. Kagak ada pekerjaan baru. Dan itu menurut gue adalah suatu fallacy. Dengan adanya ChatGPT, menurut gue bisa membuka pekerjaan-pekerjaan yang baru yang kita kagak pernah kebayang ternyata bisa ya pekerjaan seperti itu ya. Contoh kayak gue sekarang ngomong depan kamera. Itu gue yakin 20-30 tahun lalu berasa kayak orang gila doang yang cuma ngomong depan kamera. Contoh lainnya podcaster. Kita berasa kayak konyol banget lah ngapain orang ngomong di dunia maya, dimana kan udah ada radio bro. Tapi dengan sekian banyak terobosan teknologi, akhirnya ngebuat tipe pekerjaan kita makin banyak kan. So menurut gue sangat ekstrim kalau dibilangin AI itu bisa memusnahkan pekerjaan manusia. Menurut gue mungkin aja bakal ada tipe-tipe pekerjaan yang baru karena ada AI ini. Di sini mungkin ada yang pemikirannya kritis atau bahkan skeptis bahwa, bro, apakah benar AI ini kan nge-scrap sekian banyak data yang ada di dunia maya ini? Itu data kan milik orang ya bro ya, kagak bisa main di scrap gitu aja. Dan kalau misalnya kita komersilkan, kira-kira emang boleh ya bro ya? Gue cuma bisa ngomong secara makro karena gue nggak punya background hukum, tapi secara makro ada yang namanya derivative work, ada yang namanya transformative work. Dimana transformative work itu adalah kalian dapatkan suatu referensi dan kalian transformasikan materi tersebut menjadi sesuatu yang baru. Sedangkan derivatif, ya tanda kutip lebih kayak amati tiru, nggak ada modifikasinya. So, apakah AI ini sifatnya derivatif atau transformatif? Menurut gue itu yang sekarang sedang diperdebatkan bahkan di negara
maju seperti Amerika. So, jadi yes, dalam konteks karya, contoh ngomongin AI art, kayak platformnya namanya Midjourney, dimana kalian tinggal ngomong apapun bisa keluar. Contoh thumbnail YouTube gue juga sekarang pakai Midjourney. Apakah itu termasuk transformatif atau derivatif? Itu masih diperdebatkan. Salah satu film favorit gue yaitu adalah Ex Machina, dimana Ex Machina adalah suatu science fiction saat robot bisa memiliki perasaan. Dan kalau kalian tahu, di tahun 2022 kemarin banyak banget berita-berita terhadap Google punya AI sudah bisa merasakan. Kalian bisa nonton interviewnya sendiri, tapi singkat cerita, orang itu kaget banget ternyata AI ini bisa ngejokes dan menurut dia sudah bisa merasakan. Dan itu buat dia takut, dan itu menurut dia sangat mengkhawatirkan. Karena kita ngomong kita masih 2023, apa yang terjadi kalau misalkan ini semua sudah termaterialisasi, sudah terrealisasi, dan AI ini makin pintar di tahun 2100? What will happen to me if I fail your test? Pertanyaan. Dan dari sisi salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, yang pernah berkecimpung di OpenAI juga, tapi beliau sudah keluar, dia juga pernah komentar hal yang sama terhadap AI. Dia berasa AI bisa jadi ancaman. Menurut gue butuh imajinasi untuk ngomongin ini semua. Apakah neural network yang dibuat oleh manusia ini bisa menjadi sesuatu yang sangat ekstrim pintarnya dan akhirnya menggantikan manusia? Kalau kalian nanya orang awam seperti gue berasa kagak mungkin. Karena namanya manusia mempunyai kreativitas, sedangkan AI itu sudah ada sekian banyak constraint-nya, sekian banyak box-nya. Jadi mereka sudah dikotakan untuk mereka punya data ya ini doang. Sedangkan manusia bisa mikir terus kan, bisa melakukan suatu kreativitas kan. Komentar gue sebagai orang awam, menurut gue agak mustahil untuk kita itu jadi kayak film Terminator atau bahkan Ex Machina. Poin utama kenapa gue mau bagikan video ini ke kalian warga kreatif, karena menurut gue sangat kreatif banget. Microsoft yang dia tahu dia punya market share hanya 3%, berani melawan Goliath seperti Google yang market share-nya 90%. Mereka berani melakukan suatu inovasi. Dan itu menurut gue patut dijadikan suatu video essay seperti ini gitu. Dimana kalau misalnya kalian sekarang lagi ngeliat bahwa wah gue siapa lah, nggak bisa ngelawan yang udah market share-nya 90%. Ya kalau secara face value, secara di atas kertas, ya pasti ngeliatnya ya nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kreatif dan melakukan suatu inovasi, bisa aja kan. Jelasnya kita kagak tahu lah bagaimana Microsoft dan Google ini apa yang akan terjadi terhadap perperangan AI. Tapi kalau misalkan kita ngomongin terhadap saat video ini dibuat, terlihat market sih bereaksinya kagak suka ya terhadap Google punya AI. Jelasnya gue tahu namanya reaksi pasar itu tidak merefleksikan true value dari perusahaan tersebut. Gue harap kalian kagak fokus di sana. Poin besarnya adalah kalau misalkan kalian mau melakukan sesuatu dan kalian mempunyai suatu intuisi dan kreativitas, lakuin guys. Walaupun kalian punya lawan tuh gorila. So buat kalian tertarik untuk pengen tahu AI ini bisa apa aja, kalian bisa cek video-video gue lainnya terhadap AI. Gue udah breakdown sedetail mungkin. Dan next video essay kalian pengen gue ngomongin apa juga tinggal komen aja di bawah. Menurut kalian apakah gue harus ngomongin bener satu video essay terhadap ancaman AI, juga komen aja di bawah. Dan mungkin kalian bisa cerita apakah kalian sudah menggunakan AI ini ke kehidupan kalian, dan apakah kalian merasakan suatu perubahan drastis, lebih produktif kah? Atau menurut kalian ini mah cuma mainan doang bro, tahun depan juga udah kagak ada hype-nya. Menurut kalian gimana? Coba komen. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Years, and I've been waiting for it. But look, at the end of the day, let's not, they're the 800-pound gorilla on this, which is what they are. And I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance. And I want people to know that we made them dance. And I think that'll be a great day.